Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya akan menyampaikan materi tentang manajemen pemasaran, ya, atau marketing management. Yang dimaksud dengan marketing management, kita akan melihat menurut Hermawan Kartajaya, marketing is a strategic business discipline that directs the process of creating, offering, and exchanging value from one initiator to its stakeholders. Atau dalam bahasa Indonesianya, pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang berkaitan dengan proses menciptakan, menawarkan, dan menukarkan nilai dari penginisiasi kepada rekanan. Jadi ada 3 proses, yaitu proses menciptakan, kemudian proses menawarkan dan menukarkan nilai dari penginisiasi kepada rekanan. Jadi mulai dari menciptakan idenya, ya, atau menciptakan suatu sistemnya, kemudian bagaimana cara melaksanakannya untuk menawarkannya kepada stakeholder, rekanan, ataupun kepada customer, ataupun kepada perusahaan lainnya, itu merupakan salah satu bagian dari proses pemasaran, sehingga juga termasuk menukarkan nilai dari sebuah produk, barang maupun jasa. Kemudian untuk merencanakan sebuah konsep dalam manajemen pemasaran harus diawali terlebih dahulu dengan melakukan analisis kondisi, kemudian analisis implikasi, kemudian konsekuensinya. Dalam hal ini adalah untuk membangun sustainable marketing enterprise, kemudian diawali dari untuk menganalisis kondisi, yaitu perubahan dalam lingkungan bisnis yang semakin cepat dan sulit diramalkan, yaitu kondisi saat ini, ya, terutama dalam turbulence atau situasi yang berubah cepat karena sesuatu hal seperti pada saat ini yang kita alami bersama adalah dampak COVID-19 terhadap kehidupan global, baik ekonomi maupun segala aspek kehidupan menjadi berubah, sehingga untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan juga termasuk di dalamnya manajemen di dalam bisnis itu akan berubah. Kemudian persaingan yang semakin terbuka atau yang disebut sebagai free market dan jumlah pesaing yang semakin meningkat. Ya, produsen-produsen semakin banyak. Ya, kemudian mereka juga menciptakan produk barang dan jasa yang bervariasi sehingga persaingan ini akan semakin ketat. Kemudian pelanggan yang teredukasi sehingga mereka akan memiliki pengetahuan atau literasi tentang produk barang ataupun jasa, kemudian yang mengakibatkan keputusan terhadap pembelian itu menjadi lebih dinamis sehingga mereka tidak cenderung loyal terhadap suatu barang atau jasa atau suatu perusahaan tertentu yang menjadi stakeholder mereka, karena mereka akan mudah sekali untuk berpindah-pindah dari suatu produk barang jasa yang satu kepada produk barang jasa yang lainnya. Kemudian loyalitas pelanggan ini menjadi sulit untuk didapatkan. Kemudian sebagai dampak dari kondisi tersebut maka akan menimbulkan implikasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena akhirnya harus membuat suatu konsep rancangan pemasaran yang tidak cukup lagi hanya sebatas menjual atau selling atau sebatas strategi 4PS saja, ya. Pemasaran juga harus menjadi suatu konsep disiplin bisnis strategis ke dalam tingkat persaingan yang semakin tinggi supaya bisa sustainable, bisa
bertahan lama, bisa mempertahankan pelanggannya, bisa menjual terus-menerus, begitu. Kemudian dari implikasi tersebut, maka akan menimbulkan konsekuensi. Perusahaan perlu dikembangkan atau perlu mengembangkan suatu model pemasaran yang lebih komprehensif atau lebih kuat, lebih tahan lama agar bisa bersaing, agar tidak cepat kolaps. Sehingga untuk bagi para manajer pemasaran, mereka harus lebih kreatif. Bagaimana caranya mereka membuat terobosan-terobosan baru, menganalisis situasi pasar, menganalisis para pesaing yang bergerak di bidangnya atau yang memiliki target konsumen yang sama, sehingga dia harus benar-benar melakukan analisa kondisi saat ini, kemudian memetakan bagian-bagian mana yang harus direvisi supaya dia tetap bisa melihat prospek di masa depan untuk mencari pelanggan-pelanggan baru, supaya juga pelanggan-pelanggan yang telah dimiliki itu tidak meninggalkan dari produk barang jasa tersebut, ya. Kemudian hal tersebut tersebut merupakan bagaimana cara membuat sustainable marketing enterprise. Konsep development, mengembangkan sebuah marketing yang berkesinambungan atau yang bisa bertahan bersaing dalam jangka panjang. Ya. Berawal dari analisis tersebut, untuk bagaimana menciptakan supaya konsep pemasaran itu bisa menciptakan sebuah konsep pemasaran yang bisa bertahan, bisa bersaing dalam jangka panjang, maka selanjutnya itu perlu melakukan analisis marketing submodel dari small medium enterprise yang dapat dilihat dari 3 pandangan, baik outlook maupun architecture maupun scorecard, ya. Pandangan outlook mengenai tentang 4C diamond. Jadi ini menganalisis dari 4C yang harus diperhatikan sebelum merancang suatu strategi bisnis, yaitu melakukan peninjauan terhadap situasi bisnis di masa mendatang. Berarti harus memiliki kemampuan-kemampuan kira-kira di masa mendatang itu produk, barang, dan jasa seperti apa yang diinginkan oleh konsumen, kemudian bagaimana cara memasarkan agar produk dan barang jasa tersebut nilainya dapat diketahui oleh konsumen, kegunaannya dapat diketahui oleh konsumen, sehingga konsumen tersebut dapat diprospek untuk menjadi customer kita. Dan customer tersebut bisa melakukan pembelian lebih banyak atau penggunaan jasa yang lebih banyak terhadap produk kita, dan produk kita juga harus memiliki nilai keunikan supaya bisa layak untuk dipilih atau juga bersaing lebih baik, kualitasnya lebih baik, kemudian harganya juga bersaing. Setelah memahami gambaran lingkungan bisnis di masa depan, barulah dapat dirancang suatu architecture bisnis, ya. Dengan mengetahui kondisi saat ini, kemudian kondisi dampak dari kondisi saat ini atau implikasinya, kemudian membuat gambaran di masa depan atau melakukan perancangan untuk menghadapi masa depan agar perusahaan ini mampu menciptakan, kemudian memasarkan barang dan jasanya, kemudian merancang arsitektur bisnisnya. Ya, kemudian arsitektur bisnis adalah suatu grand design atau blueprint gitu ya, yang akan menjadi landasan aktivitas bisnis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan itu harus memiliki grand design. Jadi dia harus membuat konsep-konsep yang jelas, ya, untuk kemudian nanti dijadikan landasan bagaimana
selanjutnya program dan kegiatan dari perusahaan tersebut, aktivitas-aktivitasnya supaya bisa lebih terprogram, kemudian lebih jelas, ya, mengarah kepada satu tujuan tertentu berdasarkan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Arsitektur bisnis harus diselaraskan dengan kepentingan berbagai pihak yang berkaitan dengan aktivitas bisnis suatu perusahaan. Ya, ini yang dimaksud adalah melalui berbagai pengukuran dan manajemen, yaitu perusahaan harus menyeimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan aktivitas bisnis tersebut. Tentu saja baik itu secara internal maupun eksternal, ya. Kemudian berkaitan dengan 4C Diamond Framework, yaitu untuk merancang suatu strategi di masa depan. Ya, seorang manajer pemasaran itu harus bisa memprediksi, kemudian menuangkannya dalam sebuah ide-ide, kemudian menuangkannya kembali ke dalam grand design. Maka sebelum menciptakan grand design itu harus bisa memetakan dengan 4C Diamond Framework, ya, apa-apa yang harus dianalisa. 4C Diamond Framework itu yaitu menganalisa bahwa perubahan itu menjadi istilah pemicu dari perusahaan untuk berubah, ya, namanya volatile change, yaitu uncertain volatile change itu menyebabkan suatu ketidakpastian. Ini harus bisa selalu memonitor, oh ya, sekarang apa yang terjadi, hal-hal yang bisa berdampak kepada kehidupan dunia bisnis. Contohnya saja, seperti saat ini ada COVID-19, itu pasti berdampak terhadap dunia bisnis. Nah, ini juga harus bisa memprediksi kapan kira-kira COVID-19 ini, apakah ini akan menjadi suatu persoalan yang terus-menerus, atau akan menjadi sesuatu yang sifatnya mungkin dalam jangka pendek atau 1 tahun mendatang sudah ada kemungkinan bahwa pandemi ini berakhir, dan pada saat itu akan terjadi perubahan lagi, walaupun perubahan itu akan berbeda, tidak akan kembali seperti semula. Karena pada saat COVID-19 sudah menyebabkan perubahan yang fundamental dalam perilaku kehidupan manusia, termasuk cara berkomunikasi, kemudian kebiasaan dan lain-lain, itu akan berubah. Ketika COVID-19 berakhir, tentu saja perubahan tidak akan kembali seperti sebelum COVID-19, karena termasuk perubahan teknologi yang mengikuti itu juga telah menjadi kebiasaan baru, seperti dalam dunia pendidikan untuk kebiasaan online learning ini sudah juga menjadi budaya, sehingga walaupun situasi mungkin awalnya dipicu oleh pandemi COVID-19, akan tetapi setelah COVID-19 itu berakhir, tidak berarti akan kembali kepada pola hubungan manusia yang seperti sebelumnya, namun juga bahkan akan lebih berubah lagi. Misalnya combine antara kehidupan sosial yang diwakili dengan virtual dengan kehidupan nyata berjalan berdampingan. Ini penuh ketidakpastian, sehingga pintar-pintar dari para manajer pemasaran untuk bisa menganalisa. Kemudian yang kedua adalah complex customers, ya, complex customers, yaitu kondisi pelanggan yang sangat kompleks, bervariasi, beda generasi, beda juga mereka memiliki kebiasaan, kemudian interestnya juga berbeda. Untuk generasi milenial akan berbeda dengan generasi old, gitu ya. Kemudian juga karena persaingan yang semakin ketat, kemudian pengetahuan konsumen yang juga semakin meningkat, literasi tentang produk dan jasa, karena gencarnya
dunia pemasaran, berbagai iklan, kemudian sosial media yang cepat, maka mereka akan memiliki literasi yang lebih banyak. Sehingga mereka akan cenderung tidak loyal kepada suatu produk, karena mereka akan cenderung mencoba produk-produk yang dinilai bagi mereka mungkin lebih baik. Sehingga mereka itu akan bisa menjadi komit terhadap suatu produk barang jasa, loyal untuk memberi produk tersebut secara terus-menerus, atau bahkan mereka akan meninggalkan produk lama untuk mendapatkan produk-produk atau mencoba produk-produk baru. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ambitious company. Ambitious company ini adalah berkaitan dengan perusahaan ini memiliki perilaku atau risk attitude atau stretch possibilities, kemudian perilaku existing competence. Nah, ini juga harus dianalisis ya di dalam internal sebuah perusahaan sebagai value decider atau sebagai pencipta atau penentu sebuah nilai. Ya, untuk suatu perusahaan kadang-kadang dia takut untuk membuat suatu produk baru yang inovatif dengan harga yang relatif tinggi, walaupun kualitasnya bagus, karena ada selalu resiko di dalamnya apabila produk tersebut gagal di dalam pemasaran. Ini berkaitan dengan attitude dari company. Kemudian yang keempat adalah uncertain competitor. Uncertain competitor, ketidakpastian dari kompetitor, termasuk perilakunya, kemudian termasuk bagaimana mereka menginvestasikan, cara strategi mereka yang mungkin juga sifatnya dinamis. Nah, ini juga termasuk kompetitor-kompetitor baru atau startup yang baru, perusahaan-perusahaan baru yang terus bersaing dengan produk barang dan jasa yang baru. Uncertain competitor, ketidakpastian kompetitor, ya. Nah, dari ketidakpastian tersebut mungkin akan berdampak pada kompetitor yang dia tetap stay long term, bertahan sebagai kompetitor kita, ataupun kompetitor yang mereka kalah dalam bersaing, kemudian mereka berhenti dalam perusahaannya untuk switch, tidak menjadi kompetitor kita lagi. Maksud saya adalah kompetitor dari sebuah perusahaan. Kemudian untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan sebagai seorang manajer pemasaran atau mungkin semua yang menjadi sales yang memiliki keputusan untuk membuat suatu strategi sales, marketing, maka harus melakukan analisis terhadap perubahan, ya. Karena ini dalam dunia bisnis tidak bisa menghindari sebuah perubahan. Jadi yang bertahan pada saat ini belum tentu bertahan di masa mendatang. Harus selalu untuk melakukan analisa, kemudian bagaimana caranya menyusun strategi yang cocok atau yang menjadi pilihan untuk bersaing. Untuk selanjutnya, ya seperti kata orang bijak bahwa nothing constant atau there is nothing permanent in this world except change. Jadi ini adalah benar, tidak ada yang abadi ya di dalam dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Ya. Analysis change disebut dengan volatile change atau perubahan yang sangat cepat, yang penuh dengan
uncertainty, ya, ketidakpastian. Perubahan tersebut bisa didampakkan oleh berbagai hal, yaitu teknologi, kemudian politik atau legislasi, kemudian sosial cultural, kemudian market, kemudian ekonomi. Ya, teknologi ini berkaitan dengan perkembangan ya IT, kemudian sampai saat ini ya kita telah memasuki industri 4.0. Segala sesuatu berubah dengan cepat ya. Ada pemanfaatan misalnya virtual reality, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan big data, semuanya itu menjadi apa istilahnya harus diikuti oleh semua perusahaan untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi, karena untuk bagi siapapun yang tidak bisa mengikuti perubahan akan tertindas zaman ya. Kemudian politik dan legislatif ya, ini berkaitan dengan aturan hukum yang ada di pemerintah atau situasi politik di suatu daerah atau negara itu sangat berpengaruh terhadap perubahan. Kemudian sosial cultural ke masyarakat yang memiliki habit yang berbeda-beda, kemudian yang memiliki interest yang lain-lain, kemudian kondisi laki dan perempuan, perbedaan usia, perbedaan culture yang juga semakin hari semakin berubah. Itu juga menyebabkan perubahan yang juga bisa dapat berdampak kepada bisnis. Kemudian perubahan ekonomi pada umumnya atau persaingan ekonomi, kemudian bisnis-bisnis dalam satu industri maupun di luar industri ataupun substitusi, kemudian perubahan market ya. Hal tersebut penuh dengan ketidakpastian. Ya. Sehingga sebagai seorang manajer marketing dia harus bisa menganalisis seberapa besar ya ketidakpastian tersebut, bagaimana resikonya, kemudian apa yang harus diambil. Itu harus bisa diprediksi lebih awal. Jadi berdasarkan kondisi saat ini, kemudian implikasinya bagaimana, kemudian prediksi di masa mendatang itu seperti apa. Selain analisis change juga harus bisa melakukan analisis competitor. Ya. Kompetitor itu adalah perusahaan yang memproduksi barang dan jasa di mana dia memiliki target pelanggan yang sama. Ya. Atau mungkin dia tidak memiliki, menciptakan produk barang dan jasa yang sama, akan tetapi dia merupakan pencipta barang dan jasa yang menjadi substitut dari perusahaan hasil yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Contohnya, kalau kita lihat perhotelan, maka kita akan melihat pesaing-pesaing atau kompetitor dari hotel tersebut itu adalah hotel, sesama hotel. Ya, akan tetapi kalau dilihat lebih jauh, ketika hotel tersebut sebenarnya juga menyediakan jasa seperti jasa wedding organizer, termasuk tempatnya, kemudian juga pertemuan-pertemuan rapat yang biasanya dilaksanakan di hotel, yang sebenarnya itu juga bisa dilaksanakan oleh organisasi lain atau perusahaan lain seperti penyewa ruangan atau aula. Misalnya aula kalau di Kudus itu seperti CHK gitu ya, atau catering, atau penyedia jasa lainnya yang mirip. Jadi rapat-rapat itu bisa dilaksanakan di hotel, mungkin ada juga dilaksanakan di restoran tertentu yang juga memiliki ruang rapat. Nah, itu juga bisa merupakan kompetitor. Jadi tidak hanya dilakukan di hotel saja. Demikian juga sama, restoran yang menyediakan ruang rapat, meeting, kemudian dengan segala fasilitas konsumsi, itu juga bisa bersaing dengan hotel. Karena pilihan dari pelanggan yang ingin melakukan rapat menggunakan jasa layanan dari restoran atau hotel, mereka bisa memilih ya
pilih ke hotel atau pilih di restoran yang juga memiliki menyediakan tempat ruang meeting. Itu salah satu contoh. Ya. Kemudian di situasi pandemi COVID, ya, mungkin pada saat lalu catering-catering kecil itu tidak bersaing dengan restoran. Akan tetapi pada masa pandemi COVID bisa saja restoran itu berpindah alih untuk melayani jasa catering, ya. Kemudian dia membuat paket-paket dus, makanan konsumsi dus gitu. Jadi antara catering dengan restoran itu bisa juga menjadi kompetitor karena dia memiliki target yang sama, yaitu para pengguna jasa untuk penyediaan makanan gitu. Nah, kompetitor dianggap sebagai value supplier. Ya, ini jelas penyedia nilai atau penyedia barang jasa yang memiliki nilai yang dianggap sama. Kemudian kompetitor dapat menjadi lebih kuat atau winner. Ya, ketika kompetitor itu bisa mendapatkan pelanggan, bahkan mengambil dari pelanggan suatu perusahaan yang beralih kepada kompetitor, maka dia menjadi winner. Dan kompetitor tersebut juga bisa menjadi loser ketika dia tidak bertahan untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Ya, uncertain kompetitor, banyaknya kompetitor baru dari startup ataupun dari kompetitor yang sebelumnya perusahaan tersebut bukan kompetitor menjadi kompetitor dari sebuah perusahaan, itu menyebabkan ketidakpastian, ya. Jadi manajer pemasaran dia harus bisa melihat siapa kompetitornya, kemudian menganalisis kompetitor tersebut, apakah mereka akan menjadi winner ataukah mereka akan menjadi loser, bagaimana strategi yang dilakukan, apakah melakukan kerjasama supaya bisa bertahan bareng. Nah, itu yang perlu dianalisis oleh seorang manajer pemasaran. Ya, analisis kompetitor itu adalah untuk mengetahui market competitiveness, keunggulan bersaing. Ya, bisa mengetahui siapa pesaing-pesaingnya. Ya. Kemudian ya, untuk memahami keterkaitan antara uncertain competitor dengan complex customer sangat berkaitan erat, ya. Di mana uncertain competitor pasti akan berdampak terhadap complex customer. Uncertain competitor, banyaknya pemain global yang masuk dalam ke industri perhotelan di Indonesia, ya. Jadi ini satu contoh adalah hotel-hotel dari barat, contohnya Peninsula atau Hilton, kemudian banyak hotel-hotel yang dimiliki oleh luar negeri ini masuk ke Indonesia. Nah, ini persaingannya tidak hanya internal, tapi juga sampai ke eksternal, sehingga ini sudah menjadi persaingan yang sangat ketat, jadi sudah global, ya. Sebagian besar dari mereka didukung oleh permodalan yang sangat kuat dengan struktur manajemen yang efisien, sehingga untuk industri yang awalnya dari modal yang kuat ini sangat sulit disaingi oleh modal-modal kecil, ya, seperti perhotelan yang lokal misalnya, maka dia akan kewalahan untuk bersaing dengan modal-modal besar. Customer yang semakin banyak pilihan, mereka lebih kritis dalam memilih hotel, ya, sehingga loyalitas mereka menjadi semakin sulit dipertahankan. Jadi kalau misalnya kalau
customer itu bisa dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi-informasi tentang hotel, yaitu disediakan bagus dalam website, dalam aplikasi-aplikasi pemesanan booking dengan komplit, gambar yang berkualitas baik, pelayanan yang bagus, maka mereka cenderung untuk memilih sesuai dengan pilihan mereka karena mereka telah mengetahui memiliki literasi yang cukup terhadap produk barang jasa, karena dari para pemasar industri perhotelan yang memiliki modal kuat, mereka memiliki strategi pemasaran yang sangat baik, sehingga untuk mendapatkan pelanggan yang loyal itu menjadi sangat sulit. Ini sangat berkaitan. Kemudian yang keempat adalah company atau ambitious company. Ambitious company yaitu menganalisis existing competence, risk attitude, kemudian stretch possibility. Ya, bagaimana perilaku perusahaan tersebut ya terhadap kompetensi yang dimiliki saat ini. Karena company merupakan value decider. Jadi company adalah merupakan penentu nilai atau penentu nilai suatu produk barang dan jasa. Apakah dia akan membuat suatu produk barang jasa itu dengan kualitas tertentu atau nilai tertentu dengan harga tertentu. Ya, 3C lainnya harus dipelajari untuk melihat efeknya terhadap perusahaan, sehingga harus melakukan analisis terhadap existing competence pada perusahaan. Ya, bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya, berdasarkan existing competence disusunlah stretch possibility, ya, yaitu bagaimana cara perusahaan itu memilih atau memutuskan segala sesuatunya, apakah dia memilih untuk invest atau sebaliknya atau divest. Kemudian untuk memilih tergantung pada risk attitude perusahaan, ya. Jadi untuk melakukan sesuatu keputusan investasi itu akan tergantung pada bagaimana perusahaan tersebut dalam pengambilan risiko. Apakah dia berani mengambil risiko atau risk taking tinggi, yaitu dengan menciptakan sesuatu hal yang baru, kemudian bersiap-siap bagaimana risikonya bila terjadi kegagalan terhadap suatu pemasaran barang dan jasa. Ya, itu tergantung dari risk attitude suatu perusahaan. Seorang marketing manager, dia harus memiliki kemampuan untuk melihat bagaimana kompetensi perusahaan itu dan bagaimana attitude-nya dalam pengambilan risiko. Ya, kalau misalnya di perusahaan tersebut dia tidak cenderung untuk mengambil risiko, maka akan berbeda ketika perusahaan tersebut memiliki attitude untuk berani mengambil risiko. Ya, misalnya menciptakan hal-hal yang baru yang penuh ketidakpastian apakah barang itu laku atau tidak, menciptakan suatu inovasi layanan baru yang belum diketahui apakah layanan tersebut akan disambut oleh para pelanggan dengan baik ataupun tidak. Nah, ini harus dimiliki kemampuan untuk menganalisis tentang kondisi dari perusahaan. Kemudian untuk volatile change, complex customer, kemudian uncertain competitor, kemudian juga ambitious company, tadi telah saya jelaskan bahwa 4 hal ini merupakan hal yang penting, harus benar-benar dianalisis sebelum menciptakan grand design bagaimana strategi pemasaran dari perusahaan tersebut, ya. Ya, sebelum kita melanjutkan untuk bagaimana cara membuat sebuah grand design, ya, bagi manajer pemasaran, itu terlebih dahulu
untuk menganalisis kompetitor itu sebenarnya ada beberapa tool. Ya, di sini bisa digunakan salah satunya untuk menganalisa itu menggunakan analisis SWOT, ya, atau disebut juga TOWS, ya, threats, kemudian opportunities, kemudian weaknesses, dan strengths. Ya, ini harus bisa dianalisa terlebih dahulu di dalam sebuah company itu, bagaimana dia bisa melihat threats atau sesuatu yang bisa berdampak terhadap perusahaan yang merupakan suatu tantangan. Ya. Salah satunya yang menjadi threats itu bisa menjadi salah satunya adalah peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah ini semakin ketat. Contohnya kalau di dalam dunia bisnis yang sekarang, era pandemik, terkendala sekali dengan aturan-aturan yang mengutamakan protokol distancing, yang mengatur hubungan antar manusia, di mana dia harus berperilaku berbeda, ya, yang seharusnya dia banyak melakukan interaksi secara langsung, mereka harus melakukan interaksi virtual, kemudian juga bisnis utamanya dalam bidang hospitality, jasa, kemudian di perhotelan, pariwisata, kemudian restoran, mereka benar-benar kolaps di masa pandemi COVID-19, ya. Karena di samping perilaku yang berubah, aturan pemerintah juga semakin ketat, sehingga untuk melakukan banyak pergerakan aktivitas bisnis itu sangat terkendala. Mulai banyak produsen yang low cost yang masuk ke pasar. Ya, ini juga suatu tantangan, ya. Karena harus memperhitungkan kompetitor-kompetitor baru, ya, yang mereka mendapatkan margin yang kecil, tapi mereka mau untuk bersaing, ya. Maksud saya bisa mendapatkan cost yang kecil, bukan margin, cost yang kecil, sehingga dia bisa menekan harga, sehingga menjadi tantangan. Kemudian pasar yang semakin terbuka, tadi sudah saya berikan contoh, yaitu pengaruh globalisasi, ya, ada perusahaan-perusahaan baru yang datang dari luar juga bisa masuk, kemudian juga perusahaan-perusahaan lainnya yang bermodal tinggi, ya, seperti kalau yang kita lihat sekarang itu misalnya toko-toko kecil, ya, toko-toko kecil yang menjual barang dan jasa itu dia bersaing dengan Alfamart, kan di Alfamart dia memiliki manajemen yang bagus, kemudian distribusi yang bagus, kemudian semuanya efisien, sehingga untuk bersaing dengan Alfamart walaupun harganya juga relatif berbeda dengan toko-toko kelontong biasa, akan tetapi customer yang memiliki literasi, yang memiliki ketertarikan atau selera, dia memilih belanja di Alfamart dengan jasa yang lainnya yang ditawarkan, seperti belanja bersih, kemudian ber-AC, kualitas barang yang terjaga, tidak expired, ya, karena quality control-nya cukup baik. Mereka memiliki trust atau kepercayaan untuk belanja-belanja pada supermarket yang seperti Alfamart atau Indomart dibandingkan dengan toko-toko kelontong. Kemudian pasar yang semakin terbuka, tadi saya telah memberikan contoh untuk industri perhotelan yang global, ini juga menjadi tantangan bagi pengelola hotel-hotel lokal, ya. Kemudian menganalisa weaknesses yang ada di company, yaitu kelemahan apa yang masih dimiliki oleh company. Salah satu contohnya adalah tidak kompetitif dalam produk high end-nya, ya, tidak bisa bersaing, ya. Kemudian margin lebih rendah dibandingkan pesaing. Ya, kalau misalnya lebih rendah pesaingnya kemudian tinggi, maka pesaing kita akan menjadi winner. Kemudian mempunyai permasalahan dalam on time delivery. Jadi on time delivery ini sangat penting, ya, karena ketika seorang pelanggan itu kecewa terhadap ketidakberadaan suatu barang yang diinginkan, maka dia akan trauma untuk mencari ke penyedia barang tersebut, ya. Itu satu contohnya.
Jadi untuk delivery system dalam stok ya, manajemen stoknya dia enggak selalu ada. Atau permasalahan lain dengan on time delivery itu ketika pesanan oleh consumer kepada company itu tidak tepat waktu karena suatu kendala, maka itu juga akan menimbulkan ketidakpuasan pelanggan ya. Wah, kemarin saya pesannya itu janjinya itu datang 3 hari setelah pemesanan, ya misalnya diantar oleh JNE dan lain untuk online shop, ya itu ketika itu tidak sesuai maka pelanggan tersebut tidak puas ya. Itu merupakan suatu kelemahan manajemen di dalam pemasaran sebuah perusahaan. Ya, kemudian opportunities atau peluang, ya harus bisa melihat peluang yang dimiliki berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan atau kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau melihat kelemahan yang ada di eksternal, maka dia harus bisa melihat peluang. Wah, kompetitornya lagi kolaps ya, kita akan menciptakan strategi yang baru. Atau sekarang di pasar itu bisa dilihat bahwa consumer menyukai produk barang jasa tertentu, kemudian lahirlah sebuah ide. Ini kalau diciptakan produk barang yang sesuai dengan keinginan pelanggan pada saat itu, maka itu merupakan sebuah peluang ya. Peluang itu sesuatu yang bisa dicapai oleh suatu company dengan menggunakan kekuatannya. Ya, di sini dicontohkan sebagai peluang itu misalnya demand dan pertumbuhan lebih tinggi dari segmen menengah ke atas ya. Itu misalnya permintaannya itu lebih banyak, itu suatu peluang untuk bagaimana caranya memenuhinya ya. Lagi laris-larisnya misalnya. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya. Itu suatu melihat analisis peluang. Apakah ditambah produk layanannya ataukah ditambah produk barang jasanya. Kemudian keluarnya pesaing dari industri. Ya, ini banyaknya pesaing yang keluarin semakin menjadi peluang. Ya, karena menjadi semakin sedikit pesaing, artinya untuk lebih mudah untuk mendapatkan pelanggan atau customer. Kemudian menganalisis strengths atau kekuatan yang ada di dalam company. Potensinya apa? Itu merupakan suatu kekuatan. Ya. Satu contohnya, misalnya company tersebut sudah menjadi leader atau pemimpin pasar dengan brand equity yang kuat. Ya, misalnya sudah terlanjur populer gitu ya, jadi sudah terlanjur banyak yang suka ya dengan brand yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka itu harus benar-benar dijaga ya dengan brand tersebut gitu. Jadi itu merupakan suatu keunggulan dalam bidang teknologi. Nah, ketika perusahaan memiliki suatu keunggulan tertentu, salah satunya teknologi, itu adalah merupakan suatu kekuatan. Mungkin tidak hanya teknologi, mungkin perusahaan tersebut kebetulan tenaga profesionalnya bagus ya, atau SDM-nya bagus semua dibandingkan dengan yang ada di kompetitor. Maka bagaimana cara mengelola potensi yang ada itu untuk mengambil sebuah peluang. Ya. Kemudian memiliki banyak channel atau jaringan itu merupakan suatu kekuatan. Nah, kalau sudah memiliki banyak channel itu bagaimana menyikapinya? Ya, apakah dengan melakukan kerjasama untuk membackup hal-hal yang lemah itu juga bisa menjadi hal yang baik yang menguntungkan perusahaan. Kemudian dukungan keuangan yang kuat ya. Kalau punya modal besar ya itu bisa melakukan banyak hal. Itu merupakan suatu kekuatan. Bagaimana keputusannya untuk diterapkan atau diimplementasikan terhadap strategi pemasaran baru dengan menggunakan modal yang dimiliki. Ya. Untuk selanjutnya pentingnya menganalisa SWOT
ya, antara kelemahan, kemudian tantangan, peluang, kemudian kekuatan. Nah, itu akhirnya dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan target market secara lebih jelas. Apakah harus fokus terhadap segmen dengan margin tinggi? Ya, contohnya tadi kalau misalnya memang perusahaan tersebut lagi banyak-banyaknya pelanggannya yang segmen tinggi atau misalnya berkelas tinggi, produk-produk yang mahal misalnya itu lebih laku keras, maka targetnya itu bisa diperjelas di sana, diperbanyak atau diatur ya bagaimana cara untuk lebih fokus karena banyak pelanggan-pelanggan yang istilahnya di segmen tertentu ya, di segmen yang marginnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan sistem perencanaan persediaan. Nah, ini ketika perusahaan tersebut memiliki kelemahan tadi, mempunyai permasalahan dalam on-time delivery. Jadi dalam hal pengantaran itu dia tidak dapat on time, maka dia harus kembali untuk meningkatkan sistem perencanaan persediaan ya, supaya tidak terlalu menunggu lama baik dalam proses internal ini dalam proses penciptaan produk barang jasa di dalam sebuah company ataupun eksternal, yaitu antara delivery dari sebuah perusahaan itu kepada customer. Nah, itu supaya tidak timpang, supaya tidak terlambat. Itu bagaimana caranya ya, supaya bisa just in time gitu. Kemudian strategi lainnya yang diambil adalah dengan meleverage brand equity, menekankan pada teknologi dan ketersediaan. Ya, kaitannya tadi itu karena memiliki kekuatan dalam teknologi. Ya, jadi harus lebih fokus lagi bagaimana caranya itu untuk meleverage brand equity untuk merek yang sudah digemari oleh para pelanggan, kemudian membuat suatu strategi pemasaran yang menekankan pada teknologi dan ketersediaan, baik itu teknologi IT di marketing, contohnya itu dengan sosial media ataupun dengan cara-cara lainnya untuk meleverage brand equity supaya bisa diperluas, bisa diketahui lebih banyak orang tentang suatu produk tersebut, apa mereknya lebih terkenal, kemudian juga lebih di hati para pelanggan, ya. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan analisis ya 4C Diamond Framework, kemudian juga analisis SWOT, ya akan sudah mendapatkan data ya apa-apa saja yang harus diketahui ya, termasuk bagaimana menganalisis volatile change, kemudian complex customer, uncertain competitor, kemudian ambitious company. Ya, ini melakukan juga analisis SWOT, kemudian menetapkan key issue dan implication, maka selanjutnya barulah perlu untuk melakukan analisis ya, terhadap strategi, taktik, dan value. Strategi meliputi beberapa hal, segmentation, kemudian targeting, positioning, kemudian taktik mencakup selling, marketing mix, dan differentiation, kemudian value mencakup brand, service, dan proses. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan architecture bisnis, ya ini disebut dengan 9 core elements, yaitu mencakup 3 unsur dari strategi, 3 unsur dari taktik, dan 3 unsur dari value. Kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya.
Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.